Jadilah diri sendiri, perjuangkanlah impian Anda sebesar apapun cobaan dari tangannya. Hidup Anda 100% ditentukan oleh tindakan Anda. Jangan pernah pedulikan perkataan negatif orang lain, karena bukan perkataan menjatuhkan orang lain yang membuat Anda berhasil. Nah, teman-teman, saya di sini hanya memberikan sesuatu motivasi bahwa semua itu dari diri Anda sendiri. Maunya apa? Jangan dengarkan perkataan orang lain di luar sana. Biar mereka menghujat, biar mereka menghina, terserah mereka. Kalau kita sukses, kita nikmati sendiri dengan keluarga kita tercinta. Mereka hanya bisa melihat dan hanya bisa ngomong. Kalau kita jelek kita diomongin, kita bagus kita diomongin, repot kan? Makanya di sini saya harap semua agen-agen memulailah dengan dirinya sendiri, memikirkan suatu impian apa sih yang saya mau di sini. Dari situ akan melakukan suatu action. Dan saya di sini juga menyarankan kalau yang punya hobi jangan ditinggalkan kalau kita menjalankan bisnis prudensial. Kalau punya hobi tetap dilakukan. Misalnya ada yang sukanya lari-lari nih, sampai prospek terus kita nggak koper nih lari-lari. Jangan teman-teman, tetap lakukan kebiasaan Anda sehari-hari. Karena dengan hobi kalian akan mempunyai suatu komunitas yang baru. Dan itu akan menjadikan kita untuk menambahkan suatu nasabah kita, ya. Jadi hobi boneka nanti bisa. Nanti dari situ Pak Yo akan mendapatkan itu yang besar dari boneka, ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang kata, saya mohon maaf. Kalau yang diambil positifnya, yang tidak jangan diambil, teman-teman. Terima kasih, sekian dari saya. Langsung lari ya Koyo. Mbak Tias, saya tanya ya. Tadi kan Mbak Tias ceritakan prospek ke dokternya ya. Nah, itu cara terus kemudian Mbak Tias tuh kalau mau closing itu pendekatan ke istrinya. Nah, itu bisa diceritakan nggak cara pendekatannya itu gimana? Karena saya sampai sekarang itu saya masih ke pending gara-gara istrinya. Itu selalu istrinya, ya. Gini, saya kebetulan saya itu di Cilacap kan punya nasabah. Saya kebetulan nasabah itu dokter juga, dan memang sudah 5 tahun yang lalu kenalnya, lama. Saya baru closing tahun ini. Memang pendekatannya lama, 5 tahun. Nah, waktu itu saya minta referensi. Kan lihat status saya, kok sering ke Bengkulu, kok sering ke Jakarta, ngapain gini kan tanya. Iya, lagi prospek. Kenapa nggak di Cilacap aja? Kenapa? Ya di Cilacap ini kota kecil tapi lumayan loh orangnya. Oh gitu ya. Oke lah, kapan ketemuan? Ya, ketemuan ngobrol-ngobrol lah. Kebetulan kenal sama temennya itu punya ini loh. Kalau dokter itu ada IIDI, ya, Ikatan Istri ya, ID. Tapi IIDI karena istri, Ikatan Istri Dokter, ya, se-Cilacap. Jadi dokter dari rumah sakit manapun istrinya itu kumpul kayak arisan gitu. Saya nitip proposal bisa nggak? Tak bayarin semua makannya. Kalau gitu kira-kira mau nggak? Jadi yang ketempatan arisan itu saya datengin, saya ngomong, cerita, Mbak maaf ya, kalau dari asuransi kurang berminat orang-orang, nanti acaranya sepi, nggak ada yang datang. Loh, kalau ini asuransinya beda, saya bilang gitu. Kebetulan saya menjelaskannya PCP 88. Saya jelasin dulu ya Bu. Kebetulan ibu ini notaris, istrinya dokter juga. Ini loh Bu, saya jelasin. Oh, kayak tabungan ya Mbak? Iya, kayak tabungan, tapi saya nggak memaksa. Oh, saya tahu. Dengan Mbak bilang kayak gini dan cerita ke saya, Mbaknya modelnya ini nggak ngoyo. Istilahnya apa? Kebanyakan agent-agent itu ngotot gitu loh teman-teman. Kelihatan banget kalau dia pengen closing, ya, karena kerjanya nggak dari hati teman-teman. Ya,
oh gini loh Bu, kerja kayak gini saja, oke lah. Saya nggak memaksa. Saya hanya bercerita, berbagi info produk Prudential yang terbaru. Nanti arisannya Ibu ketempatan di mana saya bayarin. Langsung nggak kira-kira? Pilih Bu tempat yang terbagus di Cilacap di mana? Prudential kan luar biasa. Mereka punya dana untuk kita mengadakan group selling, teman-teman. Gratis semua. Kalau kita mengadakan. Terus perfectnya berapa? Saya minta dirinci lengkap. Kirim ke saya bayar semuanya. Gitu ya Mbak. Nanti akan saya plus bagi souvenir. Ibu-ibu seneng nggak kalau gratisan? Seneng. Akhirnya banyak yang datang juga di situ. Celometan teman-teman, ibu-ibu itu ternyata juga ya. Nggak gampang. Celometan juga di situ. Woi, gini namanya arisan, ya kan? Tapi kan saya hanya pengen tampang saya aja muncul, ya. Biarkan dia ngomong, biar apa? Cuma saya slow aja. Group selling waktu saya berdua sama suami saya loh, group selling. Terus akhirnya kan saya punya daftar namanya ibu-ibu tadi, absen. Saya minta absennya semua tapi Bu ya, lengkap sama nomor HP. Saya minta di situ. Oke Mbak, saya siapkan itu. Terus waktu acara itu selesai banyak yang ngomong-ngomong terus tanya-tanya. Nah, dari situlah, dari grup selling situ saya punya momen pendekatan dengan ibu-ibu, istrinya dokter-dokter tadi. Nah, saya closingnya dari mana ya? Dari ibu-ibu yang berminat, saya datang ke rumahnya. Datang ke rumahnya, bapaknya kan tidak ada. Saya minta waktunya bapak kalau pulang ke rumah saya di WA. Oke, ibu-ibu dokter itu sangat dominan teman-teman. Kalau bapaknya capek kerja nggak mikir. Tapi ada juga yang closing sama saya tanpa pengetahuan istri juga ada. Tapi istri tahu punya polis, tapi nggak tahu nominalnya. Tapi kebanyakan ikatan istri dokter itu semua kepinginnya mereka ini dia nantinya kalau suaminya nggak ada dia nggak punya uang. Kenapa? Karena mereka nggak kerja. Nah dari situ saya mulai pendekatan satu-satu sama beliau. Jadi dari situ saya ketemu dokter ini, dari istrinya ketemu dokter ini gitu. Dan mereka pun positif dengan saya. Kenapa? Karena saya tidak ngoyok ngotot gitu loh. Saya cuma bilang, saya di sini datang ke Cilacap. Saya ditugaskan dari Prudential. Kebetulan di Cilacap ini belum ada kantor saya di sini. Oh, kantornya di sini buka tutup Mbak. Berarti nggak jalan Prudentialnya. Loh, maaf loh Bu, bukan Prudentialnya nggak jalan, agennya itu semua oknumnya. Kalau perusahaannya besar Bu, tunjukkan majalah investor ya, asetnya sekian, nggak mungkin Prudential itu bangkrut tutup. Sebenarnya Bu, perorangan yang punya pemilik kantor. Saya jelaskan, kalau memang kantornya ini nggak banyak agennya atau leadernya ya bisa tutup. Kenapa? Karena mereka nggak punya banyak aset, pendapatan. Oh gitu ya, saya pikir bangkrut, tutup, buka tutup, pindah sini. Enggak, saya gitu. Kalau misalnya saya pindah ke mbaknya, saya kira-kira dilayani nggak dengan baik? Apa kayak kemarin? Ya saya bilang, ibu kalau mau ikut asuransi di saya dengan sepenuh hati membantu Bu. Kita kasih salaman sama dia. Ya kita bilang aja, saya Tias gitu ya. Saya dengan tulus membantu ibu sama keluarga. Awas loh ya Mbak, kalau mbaknya ini lari ya, tak telepon nih, jangan ganti HP, jangan gini. Iya Bu, kebanyakan semua mereka kecewa dengan Prudential. Kenapa? Agennya ini loh nggak bisa dikomunikasi, nggak bisa dikontak. Jadi semua yang saya dapat itu semua servicing teman-teman. Servicing memang dia sudah punya Prudential. Saya hanya servicing aja ke saya pindah ke saya aja. Saya pindah ke saya, polisnya lama tetap berjalan, cuma saya buka baru. Kenapa kalau nggak yang lama aja nggak dirubah? Investasinya jelek.
Kalau yang sekarang lebih bagus, ada tambahan, poster investasi, saya jelasin. Jadi memang benar Mbak, harus istrinya dulu. Jadi Mbak Devi harus pendekatan dulu. Caranya, tanya ke dokternya. Dok, istrinya ada di rumah. Kenapa? Nggak apa-apa nanya dok, saya kan kepingin kenalan sama istrinya dokter. Ya, nggak apa-apa kok. Istri dokter kebanyakan di rumah. Dia nggak akan pergi kemana-mana. Karena apa? Setiap dokter datang dia harus on time ada di rumah melayani suaminya. Karena kalau suaminya datang dia nggak ada, dia pasti marah. Kebanyakan semua gitu, nasabah saya selalu gitu. Tapi memang juga ada susahnya juga. Saya ketemu dokter bedah tulang itu sampai sekarang saya belum ketemu suaminya. Istrinya tok. Dan tidak ada waktu pulang ke rumah dokter bedah tulang ini. Susah. Ke sini, ke situ, ke sini. Tapi istrinya welcome. Tapi enak kalau sudah welcome. Kita pasti diinfo. Mbak, suamiku longgar. Mbak, suamiku cuti, Mbak, besok ya. Kenapa? Karena istrinya pengen suaminya punya polis itu. Gitu. Jadi mulai pendekatan ya. Terjawab, Bu Devi? Memang nggak bisa kalau Pak dokternya tak nggak bisa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mbak tadi tanya. Tanya yang tadi pertama kan kenalannya waktu di ini jadi pembicara. Terus yang dokter yang kedua yang dokter Wicaksono itu Iya, itu semua group selling. grup selling kayak di Cilacap itu. Iya. Sebelum di Cilacap itu Saya punya nasabah di situ sebelumnya nasabah biasa. Terus saya minta referensi, saya buat proposal, tapi saya maunya yang dokter. Kenapa? Karena kalau dokter kan istilahnya ada nilai uang lebih, ya kan? Kalau di toko-toko kan nggak mungkin, mereka nggak ada perkumpulan. Nah, kalau di dokter itu ada perkumpulan, Mbak. Apa? Nah itu baru saya buat proposal. Memang itu semua proses. Kita cari-cari info itu nggak semudah itu enggak. Memang ada info ini saya masuk. Kebetulan saudara saya itu di Cilacap. Nah, dokter Wicaksono itu saudara saya dari suami. Tapi susah loh. Saya closing beliau itu 5 tahun. Terjawab. Yang closing Ada dokter lagi Tia. yang mau ditanyakan mungkin? Mbak, ya, berarti Pagi Mbak Dias. Pagi. Dari 2012 baru case-nya 2016 ya. Itu kan pasti rentang perjalanan segitu lamanya. Ada pasang surutnya, ada down-nya juga. Apa kiatnya Mbak Dias biar bisa bangkit lagi? Kita kan orang itu kan sudah mau menyerah katanya, sudah mau kayak saya pernah ngerasain, mungkin termasuk pada saat saya kemarin kayak hidup segan mati tak mau. Maksudnya gini. Melo ya, hidup segan mati tak mau. Maksudnya gini. Oh, wes kok. Saya ini tahu kalau Prudential ini kendaraan yang paling cepat buat bisa merubah hidup saya gitu loh. Ketika saya mau nyari pekerjaan lain, waduh mau kerja apa sih yang bisa seperti di Prudential? Tapi mau jalani Prudential tuh kayak sudah tidak punya tenaga, bukan tenaga ya apa ya itu tadi karena mentok gitu loh, putus asanya itu loh. Jadi mau ninggalin Prudential ya gak mau di Prudential jalan ya gak mau, jadi kan bingung gitu loh. Nah saat di fase itu saya yakin semua orang mungkin atau mungkin saya saja yang pernah alami ya. Bekti tok, lainin enggak? Lainnya semangat semua ya. Berarti Mbak Tias yang bisa ngasih solusinya. Nah pada saat di fase itu apa yang Mbak Tias lakukan? Mungkin saya bisa menginspirasi saya, makasih. Iya. Down itu pasti ada ya. Kalau saya sudah merasa capek down, saya berhenti. Saya tidak melakukan pekerjaan sesuatu, tapi saya refreshing teman-teman. Jalan-jalan. Ayo jalan-jalan Pak.
ya, sama saudara, sama keluarga. Kita refreshing itu biar seneng aja, biar kita itu nggak terbebani dengan pekerjaan kita. Memang ini bagus, tapi susah. Saya akui susah. Tapi dengan saya tidak dapat case, tapi saya bisa bantu orang. Nah, kebetulan saya itu sukanya saya itu model orangnya itu telaten. Jadi punya satu agent, saya dampingin, saya temenin. Nah, itu juga bisa buat kita nggak down ya. Kita punya temen, saya kerja terus nih sama dia berdua, terus kan saya cewek. Saya kalau kemana-mana kan nggak enak sendiri. Saya temen terus sama saya. Tahun 2013 saya naik UM. Terus 2014 saya ngajak temenin lagi, saya naikkan UM. Terus dia sudah jadi UM, sudah mandiri. Saya cari temen lagi, saya jajari lagi. Jadi setiap rekrutan saya langsung, mereka selalu jadi UM. Kenapa? Karena saya nggak sendiri. Jadi kalau di masa kayak capek gitu ya, itu di masa temen saya yang biasanya saya ajak ini lagi sumpah. Misalnya, Mbak, aku lagi galau. Kenapa? Aku marah-marah gini sama suamiku gini. Ya wes, berhenti aja. Sayanya yang rekreasi. Karena apa? Saya tuh bingung mau prospek siapa. Saya nggak punya market saya habis. Saya bisanya apa? Saya bisanya ya bantu dia biar dia sukses. Makanya setiap tahun saya bisa cetak leader. Kenapa ya? Karena itu tadi saya telaten sama dia dan dia saya ajak kemana sama dia berdua. Jadi tiap tahun temen saya, sahabat saya itu ganti-ganti teman-teman ya. Sama Bu ini, kok mesti Mbak dia tuh sama ini ya, selesai ditinggal kan, dia sudah mandiri, sudah jadi UM kan, sudah bisa bantu agent-agentnya. Jadi mengatasinya saya cuma refreshing aja. Saya nggak bisa down karena saya punya teman saya tadi itu, leader saya itu, calon leader saya itu. Karena saya selalu sama dia, kan pikirannya selalu positif, sama dengan saya, tujuannya sama ke sana. Itu cari temen, cari agent yang memang dia ini solid lah, mau lah ditonton itu mau gitu loh. Kalau dia nggak mau ditonton ya tinggal ganti yang lain. Dari situ tim kita akan berkembang juga kok, meskipun kita nggak mau set ya. Tapi dalam perjalanan waktu kita akan merasa kalau kita nggak punya prestasi, kita nggak bisa dapat yang big case, atau istilahnya itu kurang lah, performa kita tuh kurang lah. Terus akhirnya saya memutuskan tahun kemarin itu jalan sendiri karena saya belum dapat teman. Saya rekrut itu susah, belum punya teman untuk yang kayak 4 leader saya itu. Jadi saya jalan sendiri dan saya bisa achieve target itu. Terjawab, Bukti? Sudah? Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Mbak Agnes? Mungkin Pak Joni Johnson foto. Foto? Iya, foto. Terima kasih.